Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan maju ke eh, kitab Yudas dan 2 Petrus. Atau kadang-kadang orang menyebutnya 2 Petrus dan Yudas. Sebagian buku tafsiran juga menempatkannya seperti itu. 2 Petrus dan Yudas digabung menjadi satu buku tafsiran, di mana masing-masing ayat kemudian diulas. Nah, memang ada alasan di mana orang melakukan cara seperti itu. Sebentar saya share screen dulu. Wah, jangan sampai ketua keputusan. Iya, ketua. Siapa Bapak ketua? Besok keluar titik. Oh, orang itu ya. Kenapa kamu maksa orang tinggi? Enggak ada, aku udah beri belas kasihan enggak Iya, aku udah beri enggak, aku udah kasih kamu belas kasihan dari minggu lalu. Haleluya. Masa aku pulang hari Jumat. Ya kenapa begitu aku bisa? Tanggung jawabnya bisa. Itu perempuan lagi. Aku lebih puasa. Aku lebih puasa. Loh, ada apa tadi di kelas? Ya, apakah sudah bisa terlihat screen-nya? Enggak tadi. Sudah paling. Ya. Sudah kelihatan Pak. Dari mana? 2 Petrus dan Yudas. Ya, oke. 2 Petrus dan Yudas. Ini kita tempatkan dalam satu kali pertemuan. Ada sejumlah alasan untuk hal tersebut. Nanti pelan-pelan kita coba lihat. Kita lihat sedikit keunikan dua kitab. 2 Petrus dan Yudas. Jadi para ahli melakukan perbandingan, lalu mereka menjumpai bahwa ada kesamaan, ya, ada sejumlah kesamaan antara 2 Petrus dengan kitab Yudas. Orang-orang sering melakukan perbandingan. Nah, memang 2 Petrus lebih panjang sedikit. Kitab Yudas lebih pendek. 2 Petrus lebih panjang, kitab Yudas lebih pendek. 1 Petrus lebih panjang lagi. Tapi 1 Petrus ya tidak jarang untuk ditempatkan bersamaan dengan kitab Yudas. Tetapi 2 Petrus, itu surat 2 Petrus, itu seringkali disandingkan dengan kitab Yudas oleh karena sejumlah kesamaan. Nah, kesamaan itu terutama terletak di poin yaitu tentang ya pengajar palsu. Jadi ada perikop di dalam kedua kitab tersebut yang mengulas tentang pengajar palsu atau nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu, di mana uraiannya lumayan panjang. Baik di 2 Petrus uraiannya panjang tentang perikop ini. Begitu juga dalam kitab Yudas yang begitu pendek, uraiannya sebagian besar adalah tentang pengajar palsu atau nabi palsu. Nah, itu sebabnya para ahli sering menafsirkan kedua kitab lalu diterbitkan menjadi satu buku, sehingga menjadi tafsiran 2 Petrus dan Yudas atau tafsiran Yudas dan 2 Petrus. Jadi Bapak Ibu bisa cari di dalam perpustakaan buku-buku tafsiran, cari dalam bagian yang serial. Serial itu artinya tafsirannya lengkap dari, kalau dalam PL berarti Kejadian sampai Maliaki. Penulisnya bisa beda-beda. Terus Matius sampai dengan Wahyu, penulisnya bisa beda-beda. Nah, ketika mereka nanti sampai di kitab 2 Petrus atau di kitab Yudas,
mereka menempatkannya menjadi satu buku, diterbitkan dalam satu buku. Ya. Oleh karena sejumlah kesamaan yang dimiliki oleh kedua kitab. Ada orang memikirkan, ya, ada ahli PB memikirkan, kalau kenyataannya demikian, ya, kedua kitab tersebut, apakah kitab Yudas mengutip 2 Petrus? Atau sebaliknya, orang memikirkan, apakah justru surat 2 Petrus ini yang mengutip surat Yudas? Nah, pernah diajukan pertanyaan seperti itu. Nah, dalam hal ini, biar kita tempatkan masing-masing aja. Ya, 2 Petrus ya 2 Petrus, kitab Yudas ya kitab Yudas. Tapi mengenai perikop pengajar palsu, nabi palsu, memang tidak dapat disangkalin ada sejumlah kesamaan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bagian tersebut, ya, yaitu perikop berkenaan dengan guru palsu atau perikop berkenaan dengan nabi palsu. Pada kitab 2 Petrus, yaitu di pasal 2 ayat 1 sampai 22. Sebanyak 22 ayat. Sementara di kitab Yudas, ya, kitab Yudas itu di ayat 13 sampai 16. Ya, 13 sampai 16 berarti 13 ayat, ya, atau 14 ayat. Jadi cukup panjang, di mana Yudas itu hanya satu pasal, ya, kitab yang paling pendek dalam Perjanjian Baru. Hanya satu pasal, sehingga kitab Yudas kita tidak perlu memberikan pasal. Kita langsung cukup menyebutkannya ayat apa, ayat di mana, ayat berapa sampai ayat berapa. Jadi baik kitab Yudas juga menguraikan nabi palsu cukup panjang. 2 Petrus juga menguraikan cukup panjang. Nah, kita akan coba lihat sama-sama, kita akan bacakan, ya, bacakan. Tapi kita tidak akan lihat ayat demi ayat gitu loh. Ya. Tapi kita akan melihat, dibacakan sehingga kita mengenal garis besar dari penguraian perikop guru palsu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat dulu dari 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Pasal 2 ayat 1 sampai 22. Ya, kita minta teman-teman yang di kelas 4 orang coba bacakan bagian ini, ya. Dari 22 ayat ini, yang orang pertama baca sampai ayat ke-5. Kemudian yang berikutnya 6 sampai 10. Berikutnya lagi 11 sampai 15. 11 sampai 16. Baru orang berikutnya lagi 17 sampai 22, ya. Jadi ini satu pasal ini kita bagi 4 orang. 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 16, 17 sampai 22. Ya, silakan teman-teman yang di kelas, minta 4 orang giliran bacakannya. Ya, 2 Petrus 2 dengan perikop nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa,
tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang mengikuti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukum atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan Habil itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang songkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu, cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, nah ini adalah uraian dari 2 Petrus. Ya. Di dalamnya ada disebutkan tentang nabi palsu, lalu tentang guru-guru palsu, dengan banyak mengambil juga perbandingan-perbandingan di dalam Alkitab, yang terutama Perjanjian Lama. Ya, nah baik Bapak Ibu sekalian, kita coba sekarang lihat perbandingannya di dalam kitab Yudas. Ya, mari kita membuka kitab Yudas. Ya. Nah, kitab Yudas ini kita bagi tiga
3 orang aja baca. Ya. Pak Johan, terus Ibu Esther, terus Pak Tarigan sudah hadir. Apakah Pak Tarigan sudah hadir? Sudah. Sudah, Pak. Oke, ya. Kalau gitu Pak Johan, Bu Esther, kemudian lanjutkan Pak Tarigan. Ya. Mulai ayat 3 sampai 7, 8 sampai 11, terus 12 sampai 16. Ya, silakan. Baik, saya akan bacakan untuk ayat 3. Hukum atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan, kata Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semua itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikatnya yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia, kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kekuasaan-kekuasaan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dengan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang matang ganas. Yang membuihkan keaiban, yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Oke, ya, sampai situ.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari dua perikop ini, ya, Yudas 3 sampai 16 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Memang ada sejumlah kesamaan. Ya, ada sejumlah kesamaan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa cukup banyak juga perbedaan di antara dua perikop ini. Apa yang membuat orang-orang tertarik memperbandingkannya kedua perikop ini atau kedua kitab ini? Ya terutama oleh karena ada tema yang sama yang mereka sedang ulas, ya, yaitu nabi palsu, guru palsu. Nah, tampaknya kalau kita lihat di dalam 2 Petrus di situ lebih luas sedikit, ya. Dia membahas nabi palsu, terus guru palsu. Tapi kalau Yudas agak lain sedikit, ya. Yudas bicaranya tentang pengajar-pengajar palsu. Ya, pengajar-pengajar palsu. Nah, lalu mereka masing-masing, baik Petrus maupun Yudas, mereka mengangkat contoh-contoh dari perjanjian lama. Ya. Nah, Yudas ini walaupun lebih pendek sedikit, tapi contoh-contohnya dengan mengangkat sampai nama-nama, ya, Bileam, Kora, gitu. Terus penghulu malaikat, ya. Terus Kain, terus termasuk juga tentang Sodom dan Gomora, terus juga dari kisah di Mesir. Ya. Terus juga sini ada muncul Henok, ya, keturunan ketujuh dari Adam. Lalu ketika kita lihat tadi 2 Petrus, ya 2 Petrus di situ ada juga muncul Bileam, ya, tapi Henok tidak muncul di situ. Ya. Kain kelihatannya juga tidak muncul di dalam 2 Petrus. Ya. Sodom dan Gomora ada di dalam 2 Petrus. Nah, 2 Petrus itu malah memulainya dari kisah tentang Nuh. Ya. Kalau Yudas mulai dari kisah Mesir. Ya. Terus dalam 2 Petrus masih ada lagi tentang, ya, yang perjanjian lama dia angkat yang hal-hal begitu aja. Lalu dia banyak menguraikan tentang tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, contoh-contoh dari nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu. Jadi kalau 2 Petrus, dia betul-betul menyebut nabi-nabi palsu, terus guru-guru palsu. Sementara kalau dalam Yudas lebih cenderung dikatakan sebagai pengajar palsu. Pengajar palsu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi dari 2 Petrus dan Yudas ini kita mau coba belajar bersama bagaimana uraian mereka tentang yang guru palsu atau nabi palsu atau pengajar palsu. Digambarkan mereka menyusup ke dalam jemaat atau ke dalam gereja. Jadi mereka berada di dalam gereja, ada di tengah-tengah bersama dengan umat Tuhan yang lainnya. Nah, dari situ nanti pelan-pelan bisa terpantau. Ya. Bagaimana terpantaunya? Nah, diuraikan di situ berbagai contoh ulasan, dan dari situ nanti kita bisa lihat, misalnya ada diuraikan soal bagaimana mereka dalam hal perkataan mereka, yaitu melalui pengajaran. Ya, melalui pengajaran mereka. Akan ada dikatakan mereka menghujat segala yang kudus. Ya. Bahkan terhadap penebus pun mereka akan hal demikian. Terus tentang perilaku mereka, gambarkan situ mereka macam-macam, ya, berfoya-foya, matanya penuh dengan nafsu zina, ya. Terus ada digambarkan dalam Yudas itu mereka mengerutu, hidup menuruti hawa nafsu, menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Menyangkal satu-satunya penguasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya.
Banyak gambaran-gambaran di situ, dan secara umum kita bisa ringkaskan menjadi dua hal. Yang diangkat dalam ulasan Yudas dan 2 Petrus adalah soal dari pengajaran mereka atau perkataan mereka. Lalu perilaku mereka atau tindakan mereka atau hidup mereka. Ya. Dua segi itu, perkataan dan perbuatan. Lalu dari perkataan dan perbuatan itu ada hal yang lebih khusus ya, yang ditinjau, yaitu dalam hal soal menghujat. Nah, tentu menghujat di sini kita juga bisa masukkan sebagai perkataan. Ya. Tapi kalau dimasukkan dalam pengajaran kadang-kadang belum tentu. Ya. Karena menghujat belum jarang sih muncul dalam pengajaran. Ya. Tapi kita kategorikan dalam perkataan. Nah, dalam hal menghujat memang dalam Alkitab di beberapa bagian lain juga diulas. Ya. Termasuk waktu kita bahas Matius, di situ ada soal menghujat Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan menghujat. Yang menghujat itu cenderung adalah seperti digambarkan perbuatan yang dilakukan oleh si jahat, ya, iblis dan antek-anteknya dan para pengikutnya. Nah, di mana kata menghujat itu bisa diartikan sebagai perkataan-perkataan jahat, ya, yang negatif, yang ditujukan untuk merusak reputasi orang. Nah, hal itu yang bisa didefinisikan sebagai menghujat. Ya. Kata-kata jahat yang negatif yang ditujukan untuk merusak reputasi orang. Ya. Seperti itu definisikan sebagai menghujat. Lalu diambil contoh di situ misalnya ketika penghulu malaikat ya berhadapan dengan iblis, penghulu malaikat pun tidak berani mengeluarkan kata-kata hujat. Ya. Tapi penghulu malaikat hanya menyerahkannya kepada Tuhan ya, perkara itu. Di mana di kitab Yudas ini muncul ada hal yang kita tidak pernah tahu dari kitab-kitab lain, termasuk dalam Perjanjian Lama. Ya, soal pernah terjadi dikatakan menurut kitab Yudas ini, penghulu malaikat Mikael pernah berebut mayat Musa. Berebut mayat Musa dengan iblis. Nah, dalam hal itu pun penghulu malaikat Mikael tidak mengeluarkan kata hujatan, tapi hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi di situ Yudas mengambil contoh yang positif dari seorang Mikael. Ya. Tapi berkaitan dengan iblis, penghulu si jahat biasanya sering ditujukan kejahatannya itu soal menghujat. Ya. Sementara Mikael, penghulu malaikat, ya, tidak berani mengeluarkan kata-kata hujatan. Walaupun dalam kemarahan pun, ya, dalam kejengkelan dan lain sebagainya, dikatakan hanya menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Ya. Dikutip langsung oleh Petrus di situ, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi Mikael menyerahkan perkara tersebut kepada Tuhan sendiri. Ya. Dia tidak mengeluarkan kata yang enggak, yang mengeluarkan kata menghujat. Ya. Di sini Yudas mengambil contoh. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kitab 2 Petrus dan kitab Yudas ini mengajak kita untuk berhati-hati ya, terhadap guru palsu, pengajar palsu. Nah, di mana pada zaman mula-mula ketika apa yang dihadapi oleh surat Yudas dan juga apa yang dihadapi oleh surat 2 Petrus, di sana di kalangan jemaat atau di kalangan orang-orang percaya, di kalangan gereja mula-mula, atau bahkan di dalam orang-orang percaya sering diawali dengan ibadahnya di sinagog. Ya, di sana mereka memang sering ada memberi kesempatan pada orang-orang tertentu untuk berbicara, menyampaikan sesuatu
ya, yang pada zaman sekarang kita sudah langsung pahami sebagai dengan berkhotbah, ya, atau kita sebut juga bisa mengajar. Nah, dalam hal seperti itu tampaknya yang dipantau oleh Yudas mau dipantau oleh Petrus di zaman itu pun, ya, waktu gereja masih sangat awal sekali, sudah ada muncul nabi palsu, guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu. Jadi jemaat diminta untuk waspada. Mereka bisa memantaunya dari pengajaran orang-orang itu. Mereka juga bisa memantau dari perilaku orang-orang itu atau hidup orang-orang itu. Lalu satu ciri lagi yaitu soal hujat, ya, soal menghujat. Menghujat memang satu persoalan yang berat di dalam perjanjian baru maupun juga dalam perjanjian lama. Ya, oke Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari 2 Petrus dan dari kitab Yudas, hari ini kita belajar sama-sama tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Atau kita mau gabungkan dua itu menjadi pengajar-pengajar palsu. Ya. Jemaat diminta untuk berhati-hati. Baik, sampai sini. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Di kelas tidak ada yang bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Ini mengenai dari kitab 2 Petrus dan juga Judas sama-sama, ini ada membahas mengenai malaikat. Iya. Ini kalau dari 2 Petrus tadi, dia membahas pasal 2 ayat yang keempat, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Lalu dalam kitab Judas dia katakan ayat yang ke-6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini malaikat-malaikat maksudnya malaikat apa gitu, Pak? Lalu apa sebenarnya poin-poin yang mau ditekankan oleh Petrus dan Judas sehingga dia mengambil yaitu contoh mengenai malaikat. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak banyak data-data yang kita ketahui tentang malaikat. Ya. Tapi dua bagian yang tadi dibacakan oleh Pak Tarigan itu ada, bukan hanya di Yudas dan bukan hanya di 2 Petrus, ada juga dalam kitab-kitab lain, ya, terutama Wahyu gitu. Ya, Wahyu. Jadi artinya pemahaman ini berkaitan dengan malaikat ini sebenarnya bagi orang-orang percaya atau gereja mula-mula itu bukan satu hal yang terlalu asing. Ya. Jadi mereka memang punya konsep, punya pengajaran seperti itu. Nah, di mana ini sebenarnya lebih mengacu pada ya dunia ciptaan Allah yang bersifat roh. Ya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Di sini lebih banyak kita bicara kalau langit, bumi beserta segala isinya, kita pahami ciptaan yang dunia fisik. Ciptaan dunia fisik. Nah, sementara malaikat, roh-roh jahat, ya, itu kita pahami sebagai dunia roh, ya, atau makhluk roh.
manusia lebih cenderung kita pahami di dunia fisik, walaupun manusia juga punya roh. Ya. Tapi yang lebih menonjol kan aspek fisiknya. Nah, di mana aspek fisiknya itu nanti diperbandingkan juga dengan langit, bumi, ya, tumbuhan, hewan, baru terakhir manusia. Ya. Itu dunia fisik, kita cenderung memahaminya begitu. Tapi berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan roh-roh jahat, itu kita pahami sebagai dunia roh, ya, atau makhluk-makhluk roh. Nah, di dalam sistematika, ya, dalam sistematika maka kita menempatkannya Allah menciptakan makhluk roh. Ya, Allah menciptakan makhluk roh, dan makhluk roh itu semuanya mereka mulia, ya, makhluk yang mulia. Tapi di antara makhluk-makhluk roh itu nanti ada sebagian yang memberontak, ya, sebagian memberontak, terus digambarkan dalam kitab Wahyu itu dilemparkan ke bumi. Ya. Nah, mereka yang memberontak, mereka yang terusir dari surga, mereka yang dilemparkan ke atas bumi, itulah yang menjadi roh-roh jahat. Ya. Jadi roh-roh jahat dahulunya pada dasarnya adalah malaikat. Ya. Nah, sementara yang tidak memberontak, yang tetap bertahan, mereka masih tetap disebut dengan istilah malaikat. Yang telah memberontak, yang telah dilemparkan ke bumi, yang terusir dari surga, kita sering menyebutnya sebagai roh-roh jahat, ya, atau setan-setan, atau hantu-hantu. Nah, dengan dikepalai oleh iblis, ya, pemimpinnya iblis. Sementara malaikat-malaikat yang masih makhluk roh yang masih bertahan disebut dengan malaikat. Di antaranya itu penggurunya, seperti yang tadi disebutkan, Mikael. Nah, itu sedikit gambaran tentang dunia makhluk roh, di mana ada kelompok yang memberontak. Nah, rasa-rasanya Yudas maupun 2 Petrus mau mengangkat contoh ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jangan sampai kita nanti juga bersikap seperti pemberontakan dari sebagian makhluk roh itu. Lalu digambarkan di situ, ya, dari 2 Petrus maupun Yudas itu, Allah menahan mereka. Ya, menahan mereka. Tidak langsung membinasakan mereka, tapi menahan mereka. Ya, digambarkan begitu aja. Nanti sampai pada penghakiman akhir, baru ada tindakan yang lebih jauh lagi. Tampaknya ini adalah satu peringatan, ya, peringatan untuk gereja di zamannya Yudas dan zamannya Petrus. Oke, demikian. Ya, terima kasih, Pak. Tapi saya masih penasaran, Pak. Penasaran saya itu begini, Pak. Ini kan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa setan dicampakkan. Nah, ini yang memberontak tadi campakkan ke bumi, inilah dikepalai oleh iblis. Nah, lalu ada malaikat yang memang tetap melayani Allah. Inilah disebut malaikat terang. Lalu yang ditahan di gua-gua dan dengan dikatakan di sini dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman itu, menunggu sampai hari penghakiman itu, ini maksudnya malaikat yang seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, tidak jelas masih, ya, bagian itu tidak jelas. Susah masih dipahaminya. Saya tidak berani terlalu berspekulasi di situ. Jadi secara umum kalau dari sistematika pemahamannya begini. Pemahamannya adalah hanya 2 kelompok, ya. Makhluk roh setelah kejatuhan hanya terbagi dalam 2 kelompok. Ya. Satu yang masih tetap namanya malaikat, ya, atau ada orang sebut malaikat yang baik. Kelompok yang kedua yang telah memberontak disebut roh-roh jahat, atau kalau mau disebut malaikat berarti malaikat-malaikat yang jahat. Ya. Nah, yang kelompok kedua inilah, ya, kelompok yang kedua inilah yang terusir dari surga, yang dilemparkan ke bumi. Kalau menurut gambaran kitab Wahyu, tampaknya yang di situ dikatakan terkurung itu artinya adalah bahwa
malaikat-malaikat yang jahat ini, yang telah terusir dari surga ini dan dilemparkan ke bumi, dalam tanda petik, ya, kalimat-kalimat itu hendak mengatakan bahwa Tuhan membatasi pergerakan mereka. Ya, Tuhan membatasi pergerakan mereka. Mereka berada di bumi ini, ya. Mereka berbuat ini dan itu, ya, termasuk ya menggoda orang, merasuki orang, ataupun hal-hal lainnya. Ya. Tapi semuanya itu berada dalam pengendalian Tuhan yang digambarkan dengan ayat-ayat dalam Yudas dan Petrus itu sebagai Tuhan mengurung mereka, ya, membatasin mereka. Artinya kalau tidak dibatasin, mereka bisa lebih luar biasa lagi, ya, tindak tanduk dan perbuatannya. Ya. Jadi masih ada unsur di mana Tuhan membatasi mereka. Tidak diberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya. Itu yang kita bisa pahami tentang Tuhan mengurung mereka. Kalau di kitab Wahyu, nanti Bapak Ibu kalau pada mata kuliah penafsiran berada sampai di kitab Wahyu, nah bagian itu bisa diperiksa lebih jauh, ya, bisa diperiksa lebih jauh kalau yang ulasan dalam kitab Wahyu. Jadi seperti apa sebenarnya mereka dimeteraikan, ya, terkurung itu di dalam jurang maut, ya, maksudnya seperti apa gitu, ya. Kalau terkurung dalam jurang maut, jadi gambarannya seolah-olah ya mereka tidak berdaya sama sekali dong, ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah sementara kita pahamin justru di dunia ini sekarang ya roh-roh jahat leluasa kerja. Selagi masih ada waktunya mereka bekerja untuk menyesatkan orang-orang. Atau juga nanti di dalam mata kuliah sistematika, nah di situ juga bisa diangkat, ya, untuk didiskusikan lebih jauh. Mungkin di bagian doktrin akhir zaman kalau diulas, ataupun ya lebih tepat juga itu diulas di bagian doktrin penciptaan. Ya, doktrin penciptaan yaitu penciptaan dunia fisik dan penciptaan dunia roh. Ya. Atau urutannya kadang-kadang penciptaan dunia roh terlebih dahulu, baru penciptaan dunia fisik. Nah, di dalam penciptaan dunia roh itu bisa dibahas, diulas lebih jauh. Ya, tanggapan saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Kitab Yudas lebih ruwet sedikit dibanding 2 Petrus. Ya. Kitab 2 Petrus masih agak mendingan. Karena dalam kitab Yudas ini, di situ nanti dia, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam penafsiran, Yudas mengutip sumber-sumber yang zaman sekarang kita sebut sebagai apokripa, ya, atau lebih bagusnya pakai istilah namanya ekstra kanonika. Ya. Jadi Yudas mengutip juga bahan-bahan yang kitab-kitab pada zaman gereja mula-mula, kitab-kitab tertentu sudah ada, di mana kitab-kitab tersebut tidak masuk di dalam Alkitab kita, tidak masuk dalam PL, juga tidak masuk dalam PB. Nah, tapi kitab-kitab tersebut sampai sekarang sih masih ada, ya, masih terpelihara gitu. Dan kitab-kitab tersebut sudah diterjemahkan, terutama terjemahan dalam bahasa Inggris. Sebagian diantaranya sudah mulai saya lihat beberapa tahun terakhir ini sudah mulai juga terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang Bapak Ibu minimal bisa mencarinya dari
yang terjemahan bahasa Inggris. Misalnya dari kitab Yudas itu ada yang menyebut tentang Henokh, ya. Terus tentang penghulu malaikat Mikael, ya. Tentang Henokh, tentang penghulu malaikat itu ada di dalam Ekstra Kanonika. Tentang Mikael, tentang penghulu malaikat itu ada namanya dalam kitab Kenaikan Musa, ya. Kitab Kenaikan Musa. Nah, di situ dalam kitab itu, walaupun kitab itu tidak utuh, ya, terpenggal-penggal, ada kalimat-kalimat yang hilang di naskah aslinya, tapi secara umum masih lumayan utuh. Nah, di situ ada terjemahannya, ada diulas sedikit tentang catatan bahwa mayat Musa diperebutkan oleh penghulu malaikat dan oleh iblis. Terus ada lagi kitab lain, ya. Ekstra kanonika itu kitabnya banyak. Ada yang dibagi menjadi ekstra kanonika PL, ada lagi ekstra kanonika PB. Nah, dari kitab ekstra kanonika PL maupun PB, memang ada sebagian yang dalam tanda petik lebih cenderung berisi ajaran palsu. Ya. Nah, kalau yang ekstra kanonika, yang seperti yang begitu yang berisi ajaran palsu, tentu itu kurang berharga bagi kita. Ya. Tapi ada banyak masih ekstra kanonika yang pengajaran-pengajarannya ya selaras dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, kitab-kitab seperti itu masih layak untuk kita baca, ya, walaupun dia tidak masuk dalam PL dan tidak masuk dalam PB. Ya. Ada bukunya seperti itu, cukup banyak. Ya. Mestinya di sekarang zaman internet ini Bapak Ibu juga bisa dapatkan e-booknya, ya, terjemahan dalam bahasa Inggris. Ya, banyak sekali. Nah, termasuk kalau dalam PL itu, PL beberapa kali menyebut misalnya ada soal kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah semua itu sudah tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Nah, artinya ya, penulis kitab Tawarit, raja-raja, Samuel, ya, mereka waktu menulis kitab-kitab tersebut, mereka juga sadar bahwa ada kitab-kitab lain. Ya, kitab lain yang dipunyai oleh orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, di luar PL dan di luar PB, orang-orang Yahudi masih punya banyak kitab-kitab. Gereja-gereja mula-mula juga masih punya banyak kitab-kitab. Ya, atau banyak buku-buku sejarah yang berharga. Tapi ada di antara mereka yang pengajarannya ngawur. Ya, misalnya yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu soal kitab apa namanya itu? Injil Barnabas. Ya, Injil Barnabas. Nah, itu dikategorikan sebagai ekstra kanonika yang pengajarannya tidak selaras dengan Alkitab atau tidak selaras dengan perjanjian baru. Ya, ada kitab-kitab seperti itu. Ya. Jadi di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes masih banyak Injil-Injil lainnya, salah satunya Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas kurang berharga, ya, kurang berharga. Tapi banyak kitab-kitab lain di luar PB itu yang juga lumayan berharga. Minimal dari kesejarahannya itu memberikan banyak informasi yang berharga. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya tambahkan. Mudah-mudahan itu berguna. Jadi Bapak Ibu kalau sudah belajar tafsir PL, tafsir PB sudah selesai, bisa ambil waktu juga cari baca kitab-kitab itu. Ya, kitab-kitab tersebut. Dalam bahasa Inggris sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali terjemahan. Ya, ada namanya pseudepigrapha dan menamakannya apokripa. Nah, semua itu mending kita sebut saja ekstra kanonika, di luar kanon Alkitab, ya, di luar PL, di luar PB. Nah, sementara Alkitab kalau Bapak Ibu beli yang versi Katolik, ya, Alkitab dalam bahasa Indonesia ini pun kalau kita beli versi yang Katolik,
Nah, di tengah-tengahnya kan Bapak Ibu kan bisa temu, ya, di antara PL, ya, di antara PL dan PB itu tengah-tengahnya kan masih ada, ya, masih ada selipan sejumlah kitab, ya. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tengah-tengahnya ada lagi kelompok namanya Deuterokanonika, ya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, kita juga bisa baca-baca. Ya, 1 Makabe, 2 Makabe, ya, kitab Tobit, Yudit, ada tambahan kitab Esther, tambahan kitab Daniel, ya, macam. Bahkan kalau cari lagi yang di luarnya versi yang Katolik itu, dalam versi bahasa Inggris masih ada lagi namanya 3 Makabe, 4 Makabe. Nah, kitab-kitab seperti itu juga punya nilai sejarahnya, ya, kalau itu dibaca. Tapi dari segi bibliologi kita tidak memandangnya sebagai kitab suci. Ya, kitab suci yaitu hanya PL dan BB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kitab-kitab yang lain itu Bapak Ibu membaca-baca, silahkan anggap aja buku-buku sejarah yang berharga. Oke, hari ini sampai sini. Silakan kalau masih ada. Pak Hali, saya mau bertanya, Pak. Ya. Untuk ini, Pak, untuk tempat kejadiannya kalau kita perhatikan ini, Pak, ada perbedaan, ada persamaan ya. Dan pengajaran juga, doktrinnya semua hampir sama yang tadi Pak Hali bahas itu. Maksud saya pertanyaannya itu tempat kejadiannya di mana, Pak? Karena di dalam kejadian di sini apa di jemaat mana gitu, di satu apa gitu, Pak? Mungkin bisa ini nggak, Pak? Ada penggambaran nggak? Karena dua-duanya hampir bersamaan, tapi orang-orangnya juga terhadap orang-orang yang itu kejadiannya di daerah mana itu, Pak? Di negara mana gitu pada saat itu? Maksudnya kejadiannya di mana, Pak? Itunya, Pak, orang-orang itu di mana? Orang-orang misalnya di Korintus atau di mana gitu, apa di daerah negara mana gitu? Karena kesamaannya memang nggak sama ini, tapi agak-agak perbedaannya juga ada juga. Ini di daerah-daerah mana yang kondisi seperti ini? Kalau ini kan banyak pengajarannya di daerah mana ya, Pak? Maksudnya pengajaran apa? Pengajaran ini, Pak, orang-orangnya di mana gitu, pada saat di mana gitu. Si Petrus sama si Yudas ini kan ada persamaan perbedaan itu. Ya. Nah, umumnya surat-surat umum itu dipahamin tidak tertuju pada satu jemaat tertentu. Oh. Surat-surat umum tidak tertuju pada satu tempat tertentu, satu lokasi tertentu. Agak berbeda dengan surat Paulus. Surat Paulus itu lebih jelas arahnya dikirim pada satu lokasi gereja tertentu atau dikirim pada satu orang atau individu tertentu. Ya, nah, kalau surat Paulus cenderung seperti itu. Tapi kalau surat umum tidak seperti itu. Ya, makanya dia dikategorikan sebagai bukan surat Paulus, tapi masuk kategorinya surat umum. Artinya memang suratnya untuk umum, untuk dibaca umum. Maksudnya dibaca umum, ya semua gereja pada zaman awal mula-mula itu ya bisa membacanya. Ya. Jadi kenapa dia surat umum? Karena dia tidak ada menjawab satu kondisi lokasi tertentu, di mana di situ gereja itu sedang bergumul. Ya. Misalnya kita bisa bandingkan dengan yang kita sudah pelajarin, kitab Korintus. Orang di Korintus berhadapan dengan jemaat yang terpecah, partai-partai. Partai Yesus, partai Paulus, partai Kefas, partai Apolos. Ya. Terus lagi ada persoalan-persoalan banyak lagi selain persoalan terbagi-bagi gitu. Ya. Nah, dalam surat-surat Paulus hal-hal begitu cukup kentara, cukup jelas. Tapi dalam kategori Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, ini surat umum, general epistle. Jadi untuk
pembaca umum, artinya untuk orang-orang Kristen pada awal mula-mula ketika ditulis siapa saja, di mana saja. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ali. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti liburan gitu misalnya juga bisa cari-cari ya bahan-bahan ekstra kanonika, baca-baca ya waktu liburan. Jadi sedikit ada gambaran. Minimal yang kita sudah bisa akses yaitu dari versi yang Alkitab kanonika. Ya. Itu terjemahannya semua Indonesia. Jadi pasti kita bisa mengertinya. Itu baru sedikit, baru hanya 3, ya 10-an kitab lebih. Di luar itu masih banyak sekali, ya ekstra kanonika PL, ekstra kanonika PD. Ya. Kita juga menjadi setebal Alkitab kita. Saya Oke. mau bertanya lagi. Silakan. Saya mau bertanya lagi dari kitab 2 Petrus, pasal 2 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 itu, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ini kira-kira yang disampaikan oleh Petrus ini mengenai gambaran siapa gitu, Pak? Apakah ini adalah orang-orang yang percaya atau orang-orang yang seperti apa? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi sini kalau ayat 1 sampai 16 ya, ayat 1 sampai 16 itu banyak bicara tentang nabi-nabi palsu. Ayat 1 sampai 16. 17 sampai 22 itu bicaranya banyak tentang guru-guru palsu. Ya. Kalau dalam 2 Petrus itu cukup jelas. 1 sampai 16 itu lebih cenderung bicaranya nabi-nabi palsu. 17 sampai 22 bicaranya guru-guru palsu. Ya, garis besarnya seperti itu. Jadi tampaknya ayat yang tadi dibacakan Pak Tarigan itu kan ayat-ayat terakhir ya, 20-21 gitu. Nah, di situ kategorinya masuk kelompok bagian guru-guru palsu. Jadi tampaknya digambarkan orang-orang itu dulunya mungkin bukan orang percaya, dia sudah mulai mengenal kebenaran, mengenal gereja, hidup dalam gereja, tapi kemudian ada sejangka waktu setelah menjalani hidup sebagai orang Kristen, ya mereka berbalik lagi pada hidupnya yang lama. Mereka kembali pada cara hidup mereka yang lama sebelum mereka mengenal Tuhan, sebelum mereka mengenal gereja, atau sebelum mereka bertobat. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Nah, sampai akhirnya ayat terakhir kan disimpulkan. Bagi mereka lebih tepatlah peribahasa ini. Ya. Anjing kembali lagi kepada muntahnya. Babi yang sudah mandi kembali lagi ke kubangan. Ya. Itu kan peribahasa yang menarik sekali. Dan di situ tampaknya Petrus mengutip dari ada zaman itu, entah di mana ada orang berkata seperti itu. Masyarakat umum kah atau apakah mereka membuat peribahasa seperti itu. Menarik gitu ya. Jadi Petrus juga dengan gaya menulisnya juga menarik. Minggu lalu kita lihat Yakobus dengan gaya penguraiannya juga menarik. Ya. Walaupun kalau kita mau banding-banding dengan model penguraian Paulus kalah jauh. Ya, kalah jauh karena Paulus punya latar belakang yang sangat cemerlang, itu
terdidik dalam kitab suci, seorang sarjana. Sementara Petrus, Yudas, Yakobus itu orang-orang yang pendidikannya lebih sederhana, ya, tak seberapa pendidikannya, tapi mereka juga dipakai Tuhan untuk menuliskan bagian-bagian dari Alkitab, ya, dan untuk menjadi pengajaran bagi orang-orang percaya sampai masa kini. Terima kasih. Ya. Oke, cukup. Kalau cukup, bagian recordingnya bisa stop dulu. Bagian recordingnya stop, saya lanjutkan sedikit.